Pernahkah kamu memperhatikan satu fenomena yang semakin sering terjadi hari ini? Di sekitar kita, semakin banyak orang yang terlihat hidup mewah, rumah besar, kendaraan mahal, liburan ke luar negeri, tetapi justru hidup dari gaji ke gaji, penuh cicilan, dan sangat rapuh secara finansial. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa saja, tidak mencolok, bahkan cenderung sederhana, tetapi memiliki posisi keuangan yang jauh lebih kuat dan stabil. Ini bukan soal keberuntungan. Ini bukan juga soal warisan atau penghasilan yang luar biasa besar. Perbedaan ini lahir dari cara berpikir dan kebiasaan finansial yang dibangun secara sadar, konsisten, dan jangka panjang. Di era sekarang, kekayaan tidak lagi dibentuk oleh satu keputusan besar atau satu momen spektakuler. Kekayaan dibentuk oleh pola keputusan kecil yang diulang terus-menerus, terutama dalam cara seseorang memperlakukan uang, risiko, waktu, dan tekanan sosial. Inilah yang sering luput dibahas secara jujur. Salah satu kesalahan paling umum dalam perjalanan finansial seseorang adalah mengira bahwa kekayaan otomatis akan datang ketika pendapatan meningkat. Logika ini terdengar masuk akal, tetapi justru inilah jebakan paling mahal. Orang kaya zaman sekarang memahami bahwa kenaikan pendapatan dan kenaikan gaya hidup adalah dua hal yang harus dipisahkan secara sadar, bukan dibiarkan berjalan beriringan. Di Indonesia, pola yang sering terjadi sangat mudah dikenali. Saat gaji naik, standar hidup ikut naik. Saat usaha mulai lancar, pengeluaran mulai longgar. Saat bonus atau proyek besar datang, muncul dorongan untuk menikmati hasil kerja keras. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja, tetapi masalah muncul ketika pola ini menjadi otomatis dan tidak terkendali. Orang kaya melihat momen kenaikan pendapatan sebagai titik strategis, bukan sebagai alasan untuk segera meningkatkan konsumsi. Bagi mereka, kenaikan pendapatan adalah kesempatan untuk memperbesar jarak aman antara pemasukan dan pengeluaran. Jarak inilah yang menentukan apakah seseorang sedang bergerak menuju kekayaan, atau hanya naik kelas gaya hidup tanpa fondasi. Ada satu prinsip yang hampir selalu mereka pegang. Jika gaya hidup naik secepat pendapatan, maka posisi finansial sebenarnya tidak berubah. Yang berubah hanya tampilan luar, bukan kekuatan di dalam. Inilah sebabnya mengapa banyak orang terlihat semakin mapan dari tahun ke tahun, tetapi tetap hidup dalam tekanan. Penghasilannya naik, tetapi kewajibannya naik lebih cepat. Cicilan bertambah, komitmen finansial semakin panjang, dan ruang bernapas justru semakin sempit. Orang kaya sangat sadar akan risiko ini, sehingga mereka sengaja menahan diri di fase-fase awal pertumbuhan pendapatan. Mereka tidak bertanya, "Apa yang bisa saya beli sekarang?" Mereka bertanya, "Apa yang bisa saya amankan untuk masa depan?" Pola pikir ini membuat keputusan mereka terlihat konservatif di mata orang lain. Namun justru konservatisme inilah yang menciptakan stabilitas jangka panjang. Dengan menahan gaya hidup tetap moderat, orang kaya menciptakan surplus yang bisa dialihkan ke aset, dana darurat, dan peluang produktif lainnya. Dalam konteks Indonesia, ini sangat relevan karena biaya hidup cenderung naik secara perlahan tetapi konsisten. Inflasi, kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Orang kaya tidak menunggu tekanan ini datang. Mereka mengantisipasinya jauh hari dengan membangun bantalan keuangan dari selisih pendapatan yang dijaga dengan disiplin. Penting untuk dipahami bahwa orang kaya bukan tidak menikmati hidup. Mereka tetap menikmati kenyamanan, tetapi dengan cara yang terencana dan terukur. Mereka memilih menaikkan kualitas hidup secara bertahap setelah sistem keuangan mereka kuat. Bukan sebaliknya, memaksakan gaya hidup tinggi di awal lalu berharap pendapatan terus mengejar. Kebiasaan ini juga berkaitan erat dengan ketenangan mental. Ketika pengeluaran jauh di bawah kemampuan finansial, seseorang memiliki ruang untuk bernapas. Tekanan berkurang, pilihan hidup bertambah, dan keputusan bisa diambil dengan lebih rasional. Orang kaya sangat menghargai kondisi ini, karena mereka tahu bahwa stres finansial adalah musuh terbesar dari keputusan cerdas. Ada satu hal penting yang sering diabaikan. Memisahkan pendapatan dari gaya hidup bukan soal pelit, tetapi soal kendali. Orang kaya ingin memastikan bahwa mereka yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan mereka. Dalam praktik sehari-hari, kebiasaan ini tercermin dari keputusan-keputusan kecil. Mereka tidak terburu-buru mengganti barang hanya karena mampu.
Mereka menunda pembelian besar meskipun rekening mencukupi. Mereka lebih tertarik pada dampak jangka panjang daripada kepuasan instan. Semua ini bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran. Kebiasaan pertama ini adalah fondasi dari seluruh kebiasaan berikutnya. Tanpa fondasi ini, kebiasaan lain seperti investasi, manajemen risiko, atau diversifikasi penghasilan akan rapuh. Pendapatan boleh naik, peluang boleh datang, tetapi tanpa pengendalian gaya hidup, semua itu hanya akan lewat tanpa meninggalkan bekas yang berarti. Karena itu, jika ada satu kebiasaan yang paling layak dibangun lebih dulu, inilah jawabannya. Bukan mencari pendapatan lebih besar, tetapi belajar mengelola pendapatan yang sudah ada dengan cara yang lebih cerdas. Setelah mampu memisahkan pendapatan dari gaya hidup, kebiasaan kedua yang sangat menentukan adalah cara orang kaya memaknai uang itu sendiri. Di titik ini, perbedaan antara orang yang terlihat kaya dan orang yang benar-benar kaya mulai terlihat sangat jelas. Bagi banyak orang, uang berfungsi sebagai simbol status. Uang dipakai untuk menunjukkan keberhasilan, membangun citra, dan mendapatkan pengakuan sosial. Semakin mahal yang digunakan, semakin tinggi rasa percaya diri yang dirasakan. Pola ini sangat kuat di masyarakat modern, termasuk di Indonesia, terutama dengan kehadiran media sosial yang terus mendorong perbandingan gaya hidup. Orang kaya mengambil posisi yang berbeda. Bagi mereka, uang bukan alat pembuktian diri, melainkan alat kerja. Uang adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan itu sendiri. Cara pandang ini mengubah hampir seluruh keputusan finansial yang mereka ambil. Ketika uang diperlakukan sebagai simbol status, keputusan yang diambil cenderung emosional. Pembelian dilakukan demi kesan, bukan fungsi. Pengeluaran seringkali bertujuan menjaga citra, bukan menciptakan nilai. Orang kaya sangat sadar bahwa pola ini mahal dan melelahkan. Karena itu, mereka memilih keluar dari permainan tersebut. Mereka tidak anti kenyamanan. Namun mereka selalu bertanya, apa fungsi uang ini bagi hidup saya? Apakah ia memberi efisiensi waktu? Apakah ia menambah ketenangan? Apakah ia memperluas pilihan hidup saya di masa depan? Jika jawabannya hanya, agar terlihat berhasil, orang kaya biasanya menahan diri. Inilah alasan mengapa banyak orang kaya tampil sederhana. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak melihat manfaat strategis dari pamer kekayaan. Setiap rupiah yang digunakan hanya untuk kesan adalah rupiah yang tidak bekerja. Orang kaya sangat peka terhadap konsep uang bekerja, sehingga mereka enggan membuangnya untuk sesuatu yang tidak memberi nilai balik jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ini sangat kontras dengan budaya konsumsi berbasis gengsi. Kendaraan, gawai, tempat nongkrong, bahkan gaya liburan seringkali dipilih bukan karena kebutuhan, tetapi karena tekanan lingkungan. Orang kaya menyadari bahwa tekanan ini tidak pernah berhenti. Jika diikuti, standar hidup akan terus naik tanpa batas yang jelas. Karena itu, mereka membangun benteng mental. Mereka tidak mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat oleh orang lain, tetapi dari seberapa besar kontrol yang mereka miliki atas hidupnya sendiri. Kontrol atas waktu, atas pilihan kerja, dan atas keputusan hidup besar jauh lebih bernilai daripada pujian sesaat. Ada satu konsekuensi penting dari kebiasaan ini. Orang kaya cenderung lebih tenang. Mereka tidak terjebak dalam kecemasan menjaga citra. Mereka tidak perlu membuktikan apapun setiap saat. Ketika kondisi ekonomi terguncang, mereka tidak panik karena fondasi finansial mereka tidak dibangun di atas pengakuan sosial, melainkan di atas perhitungan. Ketenangan ini memberi keunggulan besar. Dalam situasi krisis atau peluang, mereka mampu berpikir jernih sementara banyak orang lain bereaksi emosional. Keputusan yang lahir dari ketenangan hampir selalu lebih rasional dan berjangka panjang. Penting juga dipahami bahwa kebiasaan ini bukan soal menolak kemajuan. Orang kaya tetap menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi mereka melakukannya dengan sadar dan proporsional. Mereka tidak merasa perlu selalu berada di level konsumsi tertinggi yang mampu mereka jangkau. Mereka justru sengaja menciptakan jarak antara kemampuan finansial dan gaya hidup aktual. Jarak inilah yang menciptakan rasa aman. Jarak ini pula yang membuat mereka tahan terhadap perubahan ekonomi, fluktuasi pendapatan, dan tekanan sosial. Selama gaya hidup berada jauh di bawah kapasitas finansial, hidup menjadi jauh lebih fleksibel. Setelah mampu mengendalikan gaya hidup dan ego,
Kebiasaan berikutnya yang sangat menentukan adalah cara orang kaya mengambil keputusan keuangan. Di titik ini, perbedaan antara keputusan yang stabil dan keputusan yang rapuh mulai terlihat jelas. Orang kaya tidak mengandalkan perasaan, intuisi sesaat, atau asumsi. Mereka mengandalkan data. Bagi banyak orang, uang adalah topik emosional. Keputusan keuangan sering diambil berdasarkan rasa nyaman, rasa takut, rasa ingin, atau rasa terpaksa. Ketika merasa aman, pengeluaran dilonggarkan. Ketika merasa cemas, keputusan ditunda atau justru diambil secara impulsif. Orang kaya sangat sadar bahwa emosi adalah penasihat yang buruk dalam urusan uang. Karena itu, mereka membangun kebiasaan untuk melihat angka apa adanya, meskipun tidak selalu menyenangkan. Mereka tahu berapa pendapatan bersihnya, kemana uang mengalir, dan berapa yang benar-benar tersisa. Bukan perkiraan kasar, tetapi angka nyata. Kesadaran ini memberi mereka kendali yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Di Indonesia, banyak orang merasa enggan mencatat atau mengevaluasi keuangan karena takut melihat kenyataan. Ada kekhawatiran bahwa angka akan membatasi kebebasan. Orang kaya justru melihat data sebagai sumber kebebasan. Dengan mengetahui kondisi sebenarnya, mereka bisa mengambil keputusan dengan tenang, tanpa menebak-nebak. Kebiasaan ini tidak selalu berarti laporan keuangan yang rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan kejujuran pada diri sendiri. Orang kaya secara rutin meninjau arus kas, baik mingguan maupun bulanan. Mereka ingin tahu mana pengeluaran yang memberi nilai, dan mana yang hanya menguras sumber daya tanpa dampak jangka panjang. Data juga menjadi alat evaluasi. Ketika suatu strategi tidak berjalan sesuai harapan, mereka tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Mereka kembali ke angka. Apakah asumsi awal keliru? Apakah risiko tidak dihitung dengan benar? Apakah ada kebocoran yang tidak disadari? Pendekatan ini membuat perbaikan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Pola ini sangat berbeda dengan kebiasaan banyak orang yang baru melihat keuangan ketika sudah bermasalah. Orang kaya justru melakukan evaluasi saat kondisi baik. Dengan begitu, penyesuaian bisa dilakukan tanpa tekanan emosional. Keputusan yang diambil pun lebih rasional dan jarang disesali. Kebiasaan mengandalkan data juga membuat orang kaya lebih kebal terhadap pengaruh luar. Mereka tidak mudah tergoda oleh cerita sukses orang lain tanpa melihat konteks dan angka di baliknya. Mereka bertanya, apakah ini cocok dengan kondisi saya? Apakah datanya masuk akal? Apakah risikonya sepadan? Sikap skeptis ini bukan pesimisme, tetapi bentuk kehati-hatian yang sehat. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini menciptakan satu keuntungan besar, kejelasan. Kejelasan tentang posisi keuangan saat ini, kejelasan tentang arah yang dituju, dan kejelasan tentang langkah apa yang realistis untuk diambil. Tanpa kejelasan ini, banyak orang merasa sibuk mengelola uang, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Orang kaya tidak mengharapkan kesempurnaan dari data. Mereka sadar bahwa angka selalu memiliki keterbatasan. Namun, mereka juga tahu bahwa keputusan berbasis data hampir selalu lebih baik daripada keputusan berbasis perasaan semata. Data memberi pijakan, emosi memberi warna, tetapi arah tetap ditentukan oleh logika. Setelah memiliki kendali atas arus uang melalui data, kebiasaan berikutnya yang membedakan orang kaya dari mayoritas orang adalah cara mereka memandang waktu. Orang kaya tidak melihat uang hanya dalam konteks hari ini atau bulan ini, tetapi dalam rentang bertahun-tahun ke depan. Inilah yang membuat keputusan mereka sering terlihat lambat, konservatif, atau bahkan membosankan, tetapi justru sangat kokoh. Di era sekarang, budaya ingin serba cepat sangat dominan. Hasil cepat, keuntungan cepat, dan perubahan instan menjadi daya tarik utama. Banyak orang terjebak pada pola ini, termasuk dalam urusan finansial. Orang kaya menyadari bahwa dorongan untuk hasil instan hampir selalu berbanding lurus dengan risiko yang tidak disadari. Karena itu, mereka membangun kebiasaan menunda kepuasan. Mereka tidak langsung mengonversi setiap peluang menjadi konsumsi. Mereka juga tidak terburu-buru mengejar keuntungan besar tanpa memahami konsekuensinya. Menunda di sini bukan berarti pasif, tetapi memberi waktu bagi pertimbangan yang matang. Dalam praktiknya, orang kaya selalu bertanya, apakah keputusan ini masih masuk akal jika saya melihatnya 5 atau 10 tahun ke depan?
Apakah keputusan ini memperkuat posisi saya, atau justru mengunci saya pada pilihan yang sempit? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka lebih selektif. Banyak peluang yang terlihat menarik dalam jangka pendek, tetapi dibatalkan karena dampak jangka panjangnya tidak sejalan dengan tujuan hidup mereka. Kemampuan berkata, "Tidak sekarang," adalah salah satu kekuatan mental terbesar orang kaya. Di Indonesia, pola berpikir jangka panjang ini sering berbenturan dengan realitas sosial. Tekanan lingkungan, tuntutan keluarga, dan standar hidup sekitar sering mendorong keputusan cepat. Orang kaya tetap mempertimbangkan faktor sosial, tetapi mereka tidak mengorbankan arah jangka panjang demi kenyamanan sementara. Kebiasaan ini juga membuat mereka lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketika kondisi tidak ideal, mereka tidak panik karena rencana mereka tidak dibangun untuk 1 atau 2 tahun saja. Mereka memahami bahwa ekonomi bergerak dalam siklus. Dengan perspektif jangka panjang, gejolak jangka pendek menjadi lebih mudah diterima dan dikelola. Menunda kepuasan bukan berarti hidup menahan diri terus-menerus. Orang kaya tetap menikmati hidup, tetapi dengan ritme yang seimbang. Mereka tahu kapan saatnya berhemat, dan kapan saatnya menikmati hasil. Perbedaannya, semua itu dilakukan dalam kerangka yang terencana, bukan impulsif. Kebiasaan berpikir jangka panjang juga berkaitan erat dengan ketahanan mental. Orang kaya tidak mudah goyah oleh perbandingan sosial. Mereka tahu bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Fokus mereka bukan pada siapa yang terlihat paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten sampai akhir. Dengan kebiasaan ini, arah finansial menjadi lebih jelas. Keputusan-keputusan kecil sehari-hari terhubung dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Inilah yang membuat langkah mereka terlihat pelan, tetapi hampir selalu tepat. Sampai di titik ini, mungkin muncul satu pertanyaan penting. Jika kebiasaan-kebiasaan ini terdengar logis dan masuk akal, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar menjalaninya secara konsisten? Jawabannya sederhana. Karena kebanyakan orang mengandalkan motivasi, bukan sistem. Motivasi naik turun. Sistem bekerja bahkan saat semangat sedang rendah. Orang kaya memahami hal ini sejak awal, sehingga mereka tidak menaruh masa depan finansialnya pada kondisi emosional yang tidak stabil. Bagi orang kaya, pengelolaan keuangan bukan aktivitas yang harus dipikirkan setiap saat. Mereka merancang struktur yang membuat keputusan benar terjadi secara otomatis. Dengan cara ini, energi mental bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih strategis, bukan habis untuk berdebat dengan diri sendiri setiap bulan. Contoh paling nyata dari kebiasaan ini adalah urutan alokasi uang. Orang kaya tidak menabung dari sisa, tetapi menyisihkan di awal. Begitu pendapatan masuk, sebagian langsung dialokasikan untuk tujuan jangka panjang sebelum uang tersebut sempat digunakan untuk konsumsi. Bukan karena disiplin luar biasa, tetapi karena sistemnya memang dirancang seperti itu. Di Indonesia, banyak orang berencana menabung atau berinvestasi jika ada sisa. Pada praktiknya, sisa hampir selalu tidak pernah ada. Orang kaya membalik logika ini. Mereka menjadikan tujuan keuangan sebagai prioritas pertama, bukan pilihan terakhir. Sistem juga terlihat dari cara mereka mengelola pengeluaran. Bukan dengan larangan yang kaku, tetapi dengan batas yang jelas. Mereka tahu berapa yang boleh dinikmati tanpa rasa bersalah, karena semuanya sudah diperhitungkan. Dengan begitu, pengelolaan uang tidak terasa sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari ritme hidup. Kebiasaan membangun sistem ini juga melindungi mereka dari keputusan impulsif. Ketika ada godaan konsumsi atau peluang yang tidak terduga, sistem menjadi pagar pengaman. Jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan struktur yang sudah dibuat, mereka menunda atau menolak tanpa drama emosional. Hal penting lainnya adalah orang kaya membangun sistem yang sederhana dan realistis. Mereka tidak mengejar kesempurnaan teknis. Sistem yang terlalu rumit justru rawan ditinggalkan. Yang mereka cari adalah sistem yang bisa dijalani dalam jangka panjang, bahkan di saat hidup sedang sibuk atau penuh tekanan. Dengan adanya sistem, konsistensi menjadi lebih mudah. Bukan karena kemauan yang kuat, tetapi karena hambatan untuk bertindak benar dibuat serendah mungkin. Inilah yang membuat kebiasaan baik bertahan, dan kebiasaan buruk perlahan tersingkir. Salah satu perbedaan paling krusial antara orang kaya dan kebanyakan orang adalah cara mereka memandang risiko. Bagi banyak orang, risiko adalah sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin.
Ketakutan akan salah langkah, takut rugi, atau takut gagal membuat mereka memilih aman secara semu. Orang kaya melihat risiko dari sudut pandang yang jauh lebih rasional. Mereka memahami satu fakta penting. Tidak mengambil risiko sama sekali justru merupakan risiko terbesar. Dalam konteks Indonesia, ini sangat relevan. Tingkat inflasi yang terus berjalan perlahan menggerus daya beli. Uang yang hanya disimpan tanpa strategi memang terasa aman, tetapi nilainya terus menyusut dari waktu ke waktu. Orang kaya sadar akan kenyataan ini. Karena itu, mereka tidak berusaha menghilangkan risiko, melainkan mengukurnya, membatasinya, dan mengelolanya. Perbedaan utama terletak pada cara berpikir. Orang kaya tidak bertanya, apakah ini berisiko? Mereka bertanya, risiko terburuknya apa, dan apakah saya sanggup menanggungnya? Dengan pertanyaan ini, risiko menjadi sesuatu yang bisa dihitung, bukan ditakuti. Mereka menilai potensi kerugian, peluang keuntungan, dan dampak terhadap keseluruhan kondisi finansial. Jika risiko terlalu besar dan bisa merusak fondasi, mereka mundur. Jika risikonya terukur dan tidak mengancam stabilitas, mereka bersedia melangkah. Inilah sebabnya orang kaya jarang mengambil keputusan nekat. Keberanian mereka bukan keberanian emosional, tetapi keberanian yang lahir dari perhitungan. Mereka tidak menaruh seluruh kekayaan pada satu keputusan. Mereka selalu menyisakan ruang aman agar satu kesalahan tidak menghapus hasil kerja bertahun-tahun. Di Indonesia, banyak orang terjebak pada dua ekstrim. Terlalu takut sehingga tidak bertindak sama sekali, atau terlalu berani tanpa perhitungan. Orang kaya berada di tengah. Mereka bergerak, tetapi dengan pengaman. Mereka maju, tetapi dengan batas. Kebiasaan ini juga terlihat dari cara mereka menghadapi ketidakpastian. Orang kaya tidak menunggu kepastian sempurna, karena mereka tahu itu tidak pernah ada. Namun, mereka juga tidak bergerak hanya berdasarkan harapan. Mereka mengumpulkan informasi yang cukup, membuat skenario terburuk, lalu mengambil keputusan dengan sadar. Ketika risiko benar-benar terjadi, mereka tidak panik, karena sejak awal risiko tersebut sudah masuk dalam perhitungan. Inilah yang membuat reaksi mereka lebih tenang dibandingkan banyak orang lain. Kepanikan sering muncul bukan karena masalahnya besar, tetapi karena masalah tersebut tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kebiasaan mengelola risiko ini juga berkaitan erat dengan kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Orang kaya lebih memilih pertumbuhan yang stabil daripada lonjakan cepat yang rapuh. Mereka tahu bahwa tujuan utama bukan menang besar sekali, tetapi tetap berada dalam permainan selama mungkin. Dengan pendekatan ini, kerugian kecil dianggap sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Yang mereka jaga mati-matian adalah agar kerugian tidak bersifat fatal. Selama fondasi aman, peluang selalu bisa datang kembali. Topik utang seringkali dipenuhi stigma. Bagi banyak orang, utang selalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari sepenuhnya. Di sisi lain, ada juga yang terlalu mudah berutang tanpa perhitungan. Orang kaya tidak berada di dua ekstrim ini. Mereka memandang utang sebagai alat, bukan sebagai musuh dan bukan pula sebagai solusi instan. Perbedaan utama terletak pada tujuan penggunaan utang. Orang kaya sangat berhati-hati membedakan antara utang yang bersifat konsumtif dan utang yang bersifat produktif. Utang konsumtif yang hanya meningkatkan gaya hidup tanpa menambah nilai hampir selalu mereka hindari. Sebaliknya, utang yang meningkatkan kapasitas produktif dianggap masuk akal, selama risikonya terukur. Di Indonesia, fenomena utang konsumtif sangat umum. Cicilan barang yang nilainya terus turun seringkali diambil bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan emosional dan tekanan sosial. Orang kaya menyadari bahwa utang jenis ini menciptakan ilusi mampu, tetapi secara perlahan menggerogoti fleksibilitas finansial. Ketika orang kaya mempertimbangkan utang, mereka selalu mengajukan pertanyaan yang sangat dingin. Apakah utang ini menghasilkan arus kas, efisiensi waktu, atau peluang yang lebih besar di masa depan? Jika jawabannya tidak jelas, mereka memilih menunggu. Mereka juga sangat memperhatikan struktur utang. Bukan hanya soal mampu membayar cicilan saat ini, tetapi bagaimana utang tersebut memengaruhi pilihan hidup di masa depan. Utang jangka panjang yang mengunci seseorang pada satu sumber pendapatan tertentu dianggap berisiko, meskipun cicilannya terasa ringan di awal.
Kebiasaan ini membuat orang kaya jarang berada dalam posisi terjepit. Mereka tidak membangun hidup dengan komitmen finansial yang terlalu kaku. Fleksibilitas adalah salah satu aset terbesar bagi mereka, dan utang yang tidak direncanakan dengan matang adalah musuh fleksibilitas tersebut. Orang kaya juga tidak menggunakan utang untuk mengejar gengsi. Mereka tidak merasa perlu membuktikan kemampuan finansial dengan barang yang sebenarnya belum mampu mereka bayar secara rasional. Bagi mereka, kemampuan membayar cicilan bukan ukuran mampu, tetapi kemampuan bertahan tanpa cicilan. Hal penting lain adalah orang kaya selalu menyisakan ruang aman. Mereka tidak memaksimalkan utang hanya karena masih diberi limit. Mereka sadar bahwa kondisi ekonomi bisa berubah, pendapatan bisa terganggu, dan situasi darurat bisa datang tanpa peringatan. Dengan menjaga ruang aman, mereka melindungi diri dari keputusan terpaksa di masa depan. Kebiasaan menggunakan utang secara strategis ini memperlihatkan kedewasaan finansial. Utang tidak ditakuti, tetapi juga tidak dirayakan. Ia digunakan seperlunya, dengan tujuan yang jelas, dan selalu berada dalam kendali. Salah satu ilusi terbesar dalam kehidupan finansial modern adalah rasa aman yang datang dari satu sumber pendapatan. Banyak orang merasa cukup tenang selama masih memiliki pekerjaan tetap atau satu usaha utama yang berjalan. Orang kaya melihat kondisi ini dengan cara yang lebih realistis. Mereka memahami bahwa ketergantungan pada satu pintu rezeki adalah kerentanan, bukan keamanan. Dunia kerja dan bisnis terus berubah. Industri bisa terganggu, teknologi bisa menggantikan peran manusia, dan kondisi ekonomi bisa berbalik lebih cepat dari yang diperkirakan. Orang kaya tidak menunggu perubahan ini terjadi baru kemudian bereaksi. Mereka mengantisipasinya dengan membangun beberapa aliran penghasilan, sesuai kapasitas dan tahap hidup masing-masing. Penting untuk dipahami bahwa memiliki beberapa sumber penghasilan tidak selalu berarti menjalankan banyak bisnis besar sekaligus. Orang kaya tidak memaksakan diri. Mereka memulai dari yang realistis. Ada penghasilan utama sebagai fondasi, lalu secara bertahap menambahkan sumber lain yang bisa memperkuat struktur keuangan. Di Indonesia, banyak orang merasa sulit memikirkan penghasilan tambahan karena merasa sudah kelelahan dengan pekerjaan utama. Orang kaya justru melihat ini sebagai alasan untuk mencari penghasilan yang lebih efisien, bukan lebih melelahkan. Mereka mencari cara agar uang dan aset mulai bekerja, meskipun skalanya kecil di awal. Kebiasaan ini juga berkaitan erat dengan manajemen risiko. Dengan beberapa sumber penghasilan, gangguan pada satu sumber tidak langsung mengguncang seluruh kehidupan finansial. Tekanan psikologis berkurang, dan keputusan bisa diambil dengan lebih tenang. Orang kaya sangat menghargai kondisi ini, karena ketenangan adalah modal penting dalam mengambil keputusan jangka panjang. Mereka juga tidak mengejar semua peluang. Orang kaya selektif. Mereka memilih sumber penghasilan yang sejalan dengan keahlian, jaringan, atau sumber daya yang sudah dimiliki. Dengan cara ini, energi tidak terpecah terlalu jauh. Fokus tetap terjaga, tetapi ketergantungan bisa dikurangi. Di Indonesia, banyak orang mencoba penghasilan tambahan karena ikut tren, bukan karena perhitungan. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka berhenti dan kembali bergantung pada satu sumber. Orang kaya membedakan antara eksperimen dan fondasi. Penghasilan tambahan diperlakukan sebagai proses jangka panjang, bukan hasil instan. Seiring waktu, sumber-sumber ini bisa berubah peran. Ada yang awalnya kecil lalu tumbuh signifikan, ada yang berfungsi sebagai penyangga, dan ada yang memberi fleksibilitas di fase tertentu kehidupan. Orang kaya terbuka terhadap dinamika ini. Mereka tidak terikat secara emosional pada satu sumber saja. Kebiasaan ke-8 ini memperkuat ketahanan finansial. Ketika banyak orang panik saat satu sumber terganggu, orang kaya masih memiliki ruang untuk bergerak. Ruang inilah yang memberi mereka keunggulan di masa sulit dan peluang di masa transisi. Setelah membangun struktur pendapatan yang lebih kokoh, orang kaya melangkah ke kebiasaan berikutnya yang sering diremehkan, tetapi dampaknya sangat besar, yaitu investasi pada pengetahuan. Banyak orang berbicara tentang investasi, tetapi yang dimaksud seringkali hanya soal produk, saham apa, properti apa, atau bisnis apa yang sedang naik. Orang kaya melihat investasi dari sudut pandang yang lebih dalam. Bagi mereka, pengetahuan adalah aset utama yang menentukan kualitas semua keputusan finansial berikutnya. Orang kaya tidak sekadar membeli instrumen. Mereka berusaha memahami konteks di baliknya.
Mereka ingin tahu bagaimana uang bekerja, bagaimana siklus ekonomi bergerak, dan bagaimana kebijakan bisa memengaruhi nilai aset. Dengan pemahaman ini, mereka tidak mudah panik saat kondisi berubah dan tidak mudah tergiur saat suasana terlalu optimistis. Di Indonesia, banyak orang masuk investasi karena takut ketinggalan. Ketika suatu aset naik cepat, dorongan untuk ikut seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk memahami. Orang kaya mengambil jarak dari pola ini. Mereka sadar bahwa mengikuti kerumunan tanpa pemahaman hampir selalu berakhir dengan keputusan yang mahal. Pengetahuan memberi mereka kerangka berpikir. Dengan kerangka ini, mereka mampu menilai apakah suatu peluang masuk akal atau hanya dibungkus narasi yang menarik. Mereka tahu bahwa setiap investasi memiliki risiko, dan risiko terbesar justru datang dari ketidaktahuan. Karena itu, mereka rela meluangkan waktu untuk belajar sebelum menaruh uang. Kebiasaan belajar ini tidak selalu formal. Orang kaya membaca, mengamati, berdiskusi, dan mengevaluasi pengalaman. Mereka tertarik pada bagaimana keputusan finansial berdampak dalam jangka panjang, bukan hanya pada hasil cepat. Pengetahuan ini membuat mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan, tidak terlalu bergantung pada rekomendasi orang lain. Ada satu efek penting dari kebiasaan ini, ketenangan. Ketika seseorang memahami apa yang ia lakukan, fluktuasi tidak lagi terasa menakutkan. Orang kaya bisa membedakan antara risiko normal dan tanda bahaya. Mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap berita, karena mereka melihat gambaran yang lebih besar. Kebiasaan berinvestasi pada pengetahuan juga membuat orang kaya lebih adaptif. Ketika lingkungan berubah, mereka tidak kaku. Mereka mampu menyesuaikan strategi karena memahami prinsip dasarnya. Instrumen bisa berganti, tetapi cara berpikir tetap relevan. Dalam jangka panjang, pengetahuan menjadi aset yang nilainya tidak tergerus inflasi dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Orang kaya sangat menyadari ini. Mereka mungkin kehilangan uang di satu keputusan, tetapi dengan pengetahuan yang terus berkembang, mereka mampu memperbaiki arah dan kembali tumbuh. Dengan kebiasaan ini, orang kaya tidak hanya mengumpulkan aset, tetapi juga membangun kebijaksanaan finansial. Inilah yang membuat kekayaan mereka lebih tahan terhadap guncangan dan lebih berkelanjutan. Kebiasaan terakhir ini mungkin terdengar paling sederhana, tetapi justru paling menentukan. Orang kaya sangat memahami satu hal yang sering diabaikan oleh banyak orang. Satu kesalahan finansial besar bisa menghapus hasil kerja bertahun-tahun. Karena itu, mereka menaruh perhatian besar pada pencegahan kesalahan fatal, bukan hanya pada pencarian keuntungan. Banyak orang terlalu fokus pada potensi untung, tetapi meremehkan potensi rugi. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka bertanya terlebih dahulu, apa skenario terburuknya? Dan apakah saya masih bisa berdiri jika itu terjadi? Dengan pendekatan ini, mereka menjaga agar setiap keputusan berada dalam batas yang bisa ditanggung. Kesadaran ini membuat orang kaya cenderung lebih berhati-hati, bukan karena takut, tetapi karena matang. Mereka tidak tertarik pada langkah heroik yang terlihat berani, tetapi rapuh. Mereka lebih memilih pertumbuhan yang stabil dan terkendali daripada lonjakan cepat yang berisiko menghancurkan fondasi. Di Indonesia, banyak kesalahan finansial besar lahir dari keputusan emosional. Panik saat pasar turun, euforia saat harga naik, atau tekanan sosial untuk ikut-ikutan. Orang kaya berusaha keras menghindari kondisi ini. Mereka menunda keputusan besar ketika emosi sedang tinggi, karena mereka tahu keputusan terburuk hampir selalu lahir dari kondisi mental yang tidak stabil. Kebiasaan ini juga tercermin dari cara mereka menghargai dana cadangan dan fleksibilitas. Mereka tidak menempatkan diri pada posisi di mana satu kejadian tak terduga langsung memaksa mereka menjual aset atau berutang dengan syarat buruk. Ruang aman selalu disiapkan, bukan karena pesimis, tetapi karena realistis. Orang kaya juga tidak mempertahankan keputusan yang jelas-jelas salah hanya demi gengsi. Ketika data menunjukkan bahwa suatu langkah tidak lagi masuk akal, mereka berani berhenti. Mereka memahami bahwa kerugian kecil hari ini seringkali menyelamatkan mereka dari kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. Ini adalah bentuk kedewasaan finansial yang jarang dimiliki. Kesadaran akan biaya kesalahan ini membuat orang kaya lebih selektif, lebih sabar, dan lebih konsisten. Mereka tidak mudah tergoda oleh narasi cepat kaya, karena mereka tahu harga yang harus dibayar jika narasi itu gagal. Fokus mereka bukan pada menang besar sekali, tetapi pada bertahan dan bertumbuh dalam jangka panjang.
Dengan kebiasaan ke-10 ini, seluruh rangkaian kebiasaan finansial orang kaya menjadi utuh. Mulai dari pengendalian gaya hidup, pengelolaan emosi, pembangunan sistem, hingga kesadaran risiko dan kesalahan, semuanya terhubung dalam satu kerangka besar, menjaga kekayaan agar tumbuh tanpa mengorbankan ketenangan hidup. Jika kita rangkum seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Kekayaan tidak dibangun oleh satu keputusan besar, satu peluang emas, atau satu momen keberuntungan. Kekayaan dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijalankan secara konsisten, seringkali tanpa terlihat oleh orang lain. Orang kaya zaman sekarang tidak hidup dengan cara yang paling mencolok, tetapi dengan cara yang paling sadar, mengendalikan gaya hidup, mengelola risiko, membangun sistem, dan berpikir jangka panjang. Yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukanlah seberapa besar penghasilannya, tetapi bagaimana mereka memperlakukan uang, waktu, dan emosi. Mereka tidak mengejar validasi sosial, tidak terjebak pada hasil instan, dan tidak menyerahkan masa depan finansialnya pada motivasi sesaat. Mereka bergerak perlahan, tetapi terarah. Mereka mungkin tidak terlihat paling cepat, tetapi hampir selalu paling bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu mampu menerapkan semua kebiasaan ini sekaligus, melainkan kebiasaan mana yang bisa kamu mulai hari ini. Satu perubahan kecil yang dijalankan dengan disiplin jauh lebih berharga daripada niat besar yang terus ditunda. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat satu hal, masa depan finansialmu tidak ditentukan oleh kondisi hari ini, tetapi oleh kebiasaan yang kamu pilih untuk jalani mulai sekarang.